Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kita akan masuk di tema 3, subtema 3, pelajaran 5. Anak-anak siapkan buku tematik halaman 150 sampai 157. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita melakukan doa ya. Ibu akan pimpin doa pembukaan. Anak-anak silakan lipat tangan, tutup mata, dan siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita langsung ke halaman 152. Bagian B, bersenam bersama. Senam merupakan salah satu jenis olahraga. Beberapa jenis senam tidak membutuhkan alat bantu khusus. Senam dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sebelum senam, mari kita melakukan pemanasan. Terlebih dahulu dengan berlari mengelilingi lapangan. Setelah melakukan pemanasan, mari melakukan gerakan-gerakan senam berikut ini. Mari melakukan gerakan di bawah ini. Yang pertama, berbaris dengan jarak 1 rentangan tangan. Jadi jika anak-anak berolahraga dengan orang tua, silahkan berbaris, kemudian rentangkan kedua tangan tidak bersentuhan. Kalau sudah, ke gambar nomor 2. Di situ, langkah selanjutnya anak-anak jalan di tempat. Kemudian sambil tangan ditekuk di pinggang. Kepala dipalingkan ke kanan dan ke kiri. Jangan lupa, jalan di tempat, lalu tangan di pinggang, kepala ke kanan dan ke kiri. Gerakan selanjutnya, jalan di tempat sambil tangan ditekuk di pinggang. Kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Jadi digelengkan ya. Kalau tadi dipalingkan ke kanan ke kiri, yang ketiga digelengkan ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah, yang keempat, jalan di tempat sambil tangan ditekuk di pinggang, kepala menunduk dan tegak. Nah, ini kepalanya menunduk, tegak. Menunduk lagi, tegak. Begitu ya. Yang kelima, berdiri tegak, tangan ditekuk di pinggang. Tangan masih di pinggang, lalu badan diputar ke kanan dan ke kiri. Badan diputar ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah berdiri tegak, tangan lurus. Lurus ke depan, kemudian ke atas, ke depan, ke bawah. Ibu ulangi. Gerakan ke-6, berdiri tegak, tangan lurus ke depan, tangan ke atas, ke depan, ke bawah. Lanjut gerakan ke-7.
Berdiri tegak, kedua tangan lurus ke depan, badan dibungkukkan, kaki lurus, tangan lurus menyentuh kaki. Berdiri dengan tangan lurus ke depan, badan dibungkukkan, kakinya lurus, lalu tangan menyentuh kaki. Gambar ke-8. Kalau sudah berdiri tegak, luruskan kaki kanan ke depan bersama kedua tangan. Ulangi dengan bergantian kaki kiri. Ibu ulangi yang ke-8. Berdiri tegak. Lalu luruskan kaki kanan. Diangkat ya kakinya ke depan bersama kedua tangan. Satu kaki kanan diangkat lurus ke depan, ditambah kedua tangan juga diangkat lurus ke depan. Ulangi bergantian kaki kiri. Lanjut ke 9. Kalau sudah, kalian berdiri tegak, tangan lurus ke atas. Mudah ya. Yang ke-9, berdiri tegak, tangan lurus ke atas. Ke-10, berdiri tegak, kedua tangan lurus ke atas, liukan badan. Ya, badannya diliukan ke kanan. Begitu ya anak-anak. Nanti silahkan coba gerakan pertama sampai ke-10. Ya, buat sebuah video, lalu jangan lupa dikirim ke Google Class masing-masing. Dan sebelum anak mempraktekkan gerakan senam, kita lanjut dulu di halaman 154. 154. Di situ ada menyelesaikan soal cerita. Perhatikan ya anak-anak. Bu Retno mengambil bola keranjang di gudang. Mari memperhatikan gambar di bawah ini. Di gudang ada 20 bola plastik warna merah. Ada pula 15 bola plastik warna hijau. Berapa jumlah bola plastik di gudang? Nah, anak-anak, ada 20 bola plastik warna merah. Tuh ya. Yang merah ada 20. Lalu yang hijau ada 15. Nah, itu ada kata-kata berapa jumlah. Kalau ada kata-kata berapa jumlah bola, berarti seluruh bola ditambahkan. Sehingga caranya menjadi 20 ditambah 15 sama dengan 35. Dan jangan lupa kalimat jawabnya. Jumlah bola plastik di gudang ada 35. Begitu caranya. Yuk, mari kita coba soal nomor 1. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai contoh. Ya, nomor 1. Kakak mempunyai 13 kelereng. Kemudian kakak membeli lagi 20 kelereng. Kakak sudah punya 13. Dia beli lagi 20. Berarti kelereng kakak semakin
banyak. Karena semakin banyak, jadi kita tambahkan. Berapa jumlah kelereng kakak semuanya? Bagaimana caranya bila ditambah? Ya, betul. 13 tambah 20 sama dengan 33. Jawab, jumlah kelereng kakak ada 33. Soal nomor 2. Ibu membeli 14 gelas. Ibu juga membeli 23 piring. Berapa jumlah gelas dan piring yang dibeli ibu? Jika ditanya berapa jumlah, berarti anak-anak harus menuliskan tanda tambah. Berapa ditambah berapa? Ya, 14 ditambah 23 sama dengan berapa? Ya, kita cek ya, benar tidak jawabanmu? Bagaimana jawabanmu? Sudah benar atau belum? Kalau sudah, berarti pintar. Sekarang di kalimat jawab, jumlah gelas dan piring yang dibeli berapa? 37. Begitu ya anak-anak? Jika ditanya berapa jumlah, berarti kita menambahkannya. Baik, untuk nomor 3 sampai 5, silakan anak-anak kerjakan sebagai latihan. Kerjakan secara mandiri, pelan-pelan saja. Ya, yang penting aku paham. Dibaca dulu, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu bahwa berolahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi memang anak-anak harus sering berolahraga ya, untuk menghindari dari segala jenis penyakit. Kemudian kita harus membiasakan diri berolahraga. Kalau tidak bisa olahraga di luar, anak-anak bisa olahraga di dalam rumah ya. Agar bisa mengerjakan soal cerita, kita harus memahami ceritanya. Jadi sebelum mengerjakan soal, anak-anak harus pahami dulu alur ceritanya gimana sih? Apakah telurnya beli lagi punya ibu, ataukah telurnya pecah? Nah, kalau sudah, anak-anak, ibu minta untuk berefleksi. Refleksi ada di halaman 157. Oh, maaf, 156. 156. Mari mewarnai gambar wajah di depan pertanyaan yang sesuai dengan pengalamanmu. Misalnya, hari ini saya senang berolahraga bersama. Jadi kalau anak-anak senang, silahkan diwarnai. Gambar wajahnya, bebas ya warnanya. Kemudian refleksi yang kedua, senang sudah memahami cara memecahkan masalah terkait penjumlahan. Yang sudah paham silahkan diwarnai. Kalau yang belum, berarti masih harus belajar membaca dan memahami soal. Untuk aksinya, nah ini yang penting. Setelah video, anak-anak akan berolahraga secara teratur agar sehat dan kuat. Setelah ini senam ya. Kemudian
Aksi yang kedua, nanti akan membaca dan menghitung soal cerita secara teliti sehingga dapat menyelesaikannya dengan benar. Jadi pelan-pelan bacanya, yang penting kamu memahami soalnya dan bisa menyelesaikan soal. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah terkait penjumlahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Selamat pagi.